Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beberapa orang dari kaum Ansor, "Apa pendapat kalian tentang bintang yang dipakai untuk melempar?" Para sahabat berkata, "Wahai Nabi Allah, dulu jika kami melihat bintang tersebut digunakan untuk melempar, kami berkata, Raja telah meninggal dunia, Raja telah diangkat, anak telah lahir dan bayi telah meninggal dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak begitu. Jika Allah Ta'ala memutuskan sesuatu pada makhluknya, hal tersebut didengar para malaikat pemikul arasy. Kemudian mereka bertasbih dan bertasbihlah siapa saja yang berada di bawah mereka. Tasbih meluncur hingga berhenti di langit dunia, kemudian mereka bertasbih. Sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lain, 'Kenapa kalian bertasbih?' Mereka menjawab, 'Malaikat-malaikat yang berada di atas kami bertasbih. Oleh karena itu kami pun bertasbih.' Mereka kemudian berkata, 'Mengapa kalian tidak bertanya kepada para malaikat di atas kenapa mereka bertasbih?' Mereka berkata seperti itu hingga berakhir pada malaikat pemikul arasy. Ditanyakan kepada malaikat pemikul arasy, 'Kenapa kalian bertasbih?' Para malaikat pemikul arasy berkata, 'Allah telah menentukan ini dan itu pada makhluknya karena sesuatu hal yang sudah ada. Kemudian hal tersebut meluncur dari langit ke langit hingga berhenti di langit dunia. Ketika mereka sedang memperbincangkannya, tiba-tiba setan-setan mencuri pendengaran dengan ragu-ragu. Kemudian mereka memberikannya kepada dukun-dukun di dunia. Dukun-dukun terus memperbincangkannya, sebagian di antara mereka ada yang benar dan sebagian yang lain salah. Kemudian Allah Ta'ala merintangi setan-setan dengan bintang-bintang yang dilemparkan kepada mereka. Adapun orang Arab yang pertama kali takut terkena lemparan bintang-bintang ketika dilemparkan adalah pemukiman Sakif. Mereka datang kepada salah seorang yang bernama Ammar bin Umayyah. Ia dari Bani Ilaj. Ammar bin Umayyah adalah orang Arab yang jenius dan pendapatnya yang sangat tepat. Mereka berkata kepada Ammar, "Hai Ammar, tidakkah engkau melihat lemparan bintang-bintang yang telah terjadi di langit?" Ammar bin Umayyah menjawab, "Ya, aku melihatnya. Perhatikan bintang-bintang tersebut. Jika bintang-bintang yang dilemparkan adalah bintang-bintang yang bisa dipakai sebagai penunjuk jalan di daratan, lautan, dan untuk mengenali musim panas dan musim hujan yang mendatangkan kemaslahatan kepada manusia dalam kehidupan mereka, maka itu demi Allah adalah isi dunia dan kehancuran manusia di dalamnya. Jika bintang-bintang tersebut adalah bintang-bintang yang lain dan bintang-bintang tersebut tetap berada di tempatnya, maka itu untuk satu perkara yang dikehendaki Allah pada manusia." Ketika masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menemukan sifat beliau dan sifat zaman beliau dalam kitab-kitab mereka dan masa kenabian yang terjadi pada mereka. Adapun dukun-dukun Arab, mereka didatangi setan-setan jin yang membawa informasi yang mereka curi, sebab saat itu setan-setan tidak dihalang-halangi mencuri pendengaran. Maka ketika kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat dan tiba masanya, setan-setan dihalang-halangi dari mencuri pendengaran dan dijauhkan dari kursi-kursi yang dulunya mereka duduki untuk mencuri pendengaran. Mereka dilempari dengan panah-panah api. Ketika itulah jin-jin mengetahui pelemparan terhadap mereka itu karena satu urusan besar yang ditetapkan Allah kepada hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita kepada beliau tentang jin-jin ketika mereka dihalang-halangi dari mencuri pendengaran. Kemudian mereka mengetahui dan mengingkari apa yang telah mereka ketahui. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Surat Al-Jin ayat 8-10. Dan kemudian ketika jin mendengarkan Al-Quran namun mereka tidak bisa mendengarnya, mereka kemudian mengetahui bahwa mereka terhalang mendengarkannya agar Al-Quran tidak tercampur dengan sesuatu dari benda langit yang mengakibatkan manusia mempunyai ketidakjelasan tentang apa yang ada dari Allah kepada mereka. Al-Quran adalah hujah dan menghilangkan keraguan-raguan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.